Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah melalui Zoom Al-Hasani kita masih Allah beri kesempatan berkumpul, bermajelis ilmu dan bersilaturahmi untuk menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang akan disampaikan oleh guru kita, Buya Rizal. Dan pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Wita Sari dari kelas offline 1, 2, 3, 4. Surah yang akan diuraikan pagi ini, yaitu surah Az-Zumar, ayat 49. Sebelum lanjut ke uraian Al-Quran, kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulas. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat, bertambah sehat dan semakin Amin, sehat setiap harinya. Begitu juga dengan Umi dan keluarga di Amin, Sentul. amin. Semoga sehat selalu. Kemudian kita sapa juga sebagai pendamping Buya pagi ini. Assalamualaikum Bu Wita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lasyarni. Semoga dalam menguraikan ayat Al-Quran nanti lancar dan Allah mudahkan segalanya ya Bu. Ya, amin, amin. Amin. Baiklah, kami persilakan Bu ya. Syukur Bulas. Afwan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil. Pertama-tama dan pertama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Mudah-mudahan dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus mudah bagi kita menjauhi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga usia yang kita jalani selalu menambah pundi-pundi amal kita dan akan kita bawa kepada Allah nanti semuanya. Dan kita tidak mau lagi perbuatan kita bernilai maksiat. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita masih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mencintai Al-Quran. Salawat beri salam tidak dapat disampaikan kepada suri teladan kita, Ustadzun Hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita dalamnya. Kita berharapkan nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita bermohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita?
apalah kita bisa kita hanya kita mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Az-Zumar ayat ke-49. Kita didampingi oleh Bu Wita Sari. Assalamualaikum Bu Wita Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Alhamdulillah. Ibu di mana Bu sini, Bu? Di rumah di Tangerang Selatan, ya. Tangsel, ya. Oke. Ibu diajak ke Al-Sari, siapa yang ngajak dulu, Bu? Saya dikenalkan metode ini oleh Pak Hadril Hah? melalui WA grup kami. Jadi sejak itu saya tanyakan dan kemudian saya dikirimin oleh beliau materi-materi dasar Oh, Pak Adril. tentang Oh, kalau gitu Ibadah nanti Al-Hasani. sama Pak Adril diskusi Bu Wita berdua aja lah ya. Oke, udah siap ya Bu Wita ya? Lawan lamu, ya. Oke, udah siap ya Bu Wita? Sekarang Bu Wita tergabung ke kelasnya Pak Budi ya? Ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu Wita. Silakan Bu Wita. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa quwata illa billahil aliyul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti-hentinya puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk menghadiri Zoom kajian Ba'da Subuh hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Izinkan saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga pada Buya Rizal Al-Hasani beserta keluarga yang beliau sebagai penemu, penyusun, dan pembimbing metode gramatikal Al-Hasani yang telah mengajarkan kepada kita menerjemah Al-Quran secara gramatikal. Semoga beliau dan keluarga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih juga saya aturkan kepada Bapak Ibu para pembimbing, khususnya Bapak Budi Purnomo yang selalu bersama kami di kelas offline 1, 2, 3, 4 yang dengan sabar mendampingi kami dalam setiap pertemuan. Kedua, kepada Bapak Saad Murdi yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mentadaburi ayat-ayat yang terkait dengan ayat yang diuraikan pada hari itu. Seterusnya kepada Bapak Joko Suranto dan Ibu Ira Esmeralda di kelas Al-Hasani Tangerang Selatan dan sekitarnya yang juga membersamai kami setiap Jumat malam. Lebih khususnya lagi, saya haturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hadril Busudin yang telah memperkenalkan saya dengan keutamaan mempelajari Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani yang akhirnya mengakhiri pencarian saya dalam memahami Al-Quran sebelumnya. Untuk sahabat-sahabat surga yang bersama-sama saling mendukung dalam proses belajar, saya haturkan terima kasih yang tidak terhingga, khususnya Ibu Nina Yulfia dan Ibu Rita Herlinda yang telah membantu dalam penyiapan PPT yang insya Allah akan saya presentasikan. Surat Az-Zumar ayat 49. Terima kasih juga untuk keluarga saya dan adik-adik ipar yang juga ikut mendalami Al-Quran yang mulia ini
dengan metode gramatikal Al-Hasani. Mohon dimaafkan bila dalam uraian ayat nanti masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Semata-mata karena saya masih dalam proses belajar dengan metode gramatikal Al-Hasani ini. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan untuk kita semua supaya istiqomah sampai akhir hayat, mempelajari dan mendalami metode Al-Hasani ini. Amin ya Rabbul Alamin. Buya dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya terlebih dahulu membacakan surat Az-Zumar ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana durrun dana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Surat Az-Zumar ayat 49 ini terdiri dari 3 bagian di dalam 28 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 7. Bagian kedua, penggalan 8 sampai 20. Dan bagian ketiga, penggalan 21 sampai 28. Selanjutnya, uraian berkata pada surat Az-Zumar ayat 49. Penggalan pertama, fa. Penggalan kedua, iza. Penggalan ketiga, massa. Penggalan keempat, al-insana. Penggalan kelima, durrun. Penggalan keenam, da'a. Penggalan ketujuh, na. Penggalan kedelapan, summa. Penggalan ke-9, iza. Penggalan ke-10, khawwalna. Penggalan 11, hu. Penggalan ke-12, ni'matan. Penggalan 13, min. Penggalan 14, na. Penggalan 15, qala. Penggalan 16, innama. Penggalan 17, utitu. Penggalan 18, hu. Penggalan 19, ala. Penggalan 20, ilm. Penggalan 21, bal. Penggalan 22, hiya. Penggalan 23, fitnatum. Penggalan 24, wa. Penggalan 25, lakinna. Penggalan 26, aktsarahum. Penggalan 27, la. Penggalan 28 yang terakhir, yang lamuna. Berikutnya, uraian dari surat Az-Zumar ayat 49, bagian pertama, yaitu penggalan 1 sampai 7. Penggalan 1, fa, adalah huruf bermakna, artinya maka. Penggalan kedua, iza,
Huruf bermakna artinya apabila. Penggalan ketiga, masa, bentuknya KKL, kata kerja lampau. Cirinya berakhiran fathah, pelakunya huwa, akar katanya massa, polanya fa'ala, artinya ada pada Kamus Munawir 1334 dan 1335 yang artinya dia telah menimpa. Penggalan berikutnya al-insana, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya berawalan alif lam, ciri objek tunggalnya berakhiran fathah. Akar katanya anisa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lanun. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 51. Seorang manusia. Berikutnya, penggalan kelima, durrun. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, ciri subjek tunggalnya domatain. Akar katanya darra, pola kata kerjanya fa'ala, dan pola kata bendanya fu'lun. Artinya pada Kamus Mahmud Yunus halaman 227 adalah kemelaratan. Penggalan berikutnya, da'a, bentuknya KKL atau kata kerja lampau, cirinya berakhiran fathah, pelakunya huwa, akar katanya da'awa, menjadi da'a, mengikuti kaidah 1 huruf sia, poin 2 analog. Dengan polanya fa'ala. Artinya, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 127, dia telah menyeru. Penggalan ketujuh, na, merupakan kata ganti yang artinya kami. Berikutnya, arti dari bagian pertama, surat Az-Zumar ayat 49, penggalan 1 sampai dengan 7, maka apabila kemelaratan telah menimpa seorang manusia, dia telah menyeru kami. Selanjutnya, uraian surat Az-Zumar ayat 49 bagian kedua, yaitu penggalan 8 sampai 20. Penggalan 8, summa, huruf bermakna yang artinya kemudian. Penggalan 9, idza, juga huruf bermakna yang artinya apabila. Penggalan 10, khawalna, merupakan kata kerja lampau dengan ciri berakhiran na, pelakunya nahnu. Akar katanya fa, khawala, menjadi khala, mengikuti kaidah 1 huruf sia, poin 2, dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata akan berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 122. Kami telah memberikan. Penggalan berikutnya, hu, kata ganti yang artinya nya.
Penggalan 12, nikmatan. Merupakan KBKK objek tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin dan tamarbutoh. Ciri objek tunggalnya adanya fathah tain di belakang. Akar kata na'ama, pola kata kerjanya fa'ala, dan pola kata benda fi'latun. Artinya pada Kamus Mahmud Yunus halaman 459, nikmat. Penggalan 13, min merupakan huruf jar yang artinya dari. Penggalan 14, na merupakan kata ganti, berarti kami. Berikutnya, selanjutnya, penggalan 8-20 bagian yang kedua. Penggalan 15, kola. Bentuknya KKL. Cirinya berakhiran fathah. Pelakunya huwa. Akar katanya kowala menjadi kola. Di sini juga berlaku kaidah satu huruf sia poin 2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya pada Mahmud Yunus halaman 360, dia telah berkata. Penggalan berikutnya, in nama adalah huruf bermakna yang artinya pada Mahmud Yunus halaman 50, sesungguhnya hanyalah. Penggalan 17, utitu. Bentuknya KKL pasif. Ciri KKL-nya berakhiran tu. Ciri pasifnya, huruf pertama berharakat domah dan huruf kedua akar kata berharakat kasrah. Aslinya adalah utitu dan alif berubah menjadi waw sehingga utitu menjadi utitu. Pelaku pasifnya adalah ana. Akar katanya ataya, dibaca ata. Merupakan salah satu dari akar kata yang mengandung 2 huruf sia yang kurang lebih berjumlah 90% di dalam Al-Quran. Ini ada pada buku materi halaman 32. Pola adalah af'ala, artinya pada Kamus Mahmud Yunus halaman 33, aku telah diberikan. Penggalan 18, hu merupakan kata ganti, berarti nya. Penggalan 19, ala merupakan huruf jar, artinya atas. Penggalan 20, ilmin merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya ilman, karena didahului huruf jar ala menjadi ilmin. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan berakhiran tanwin. Sedangkan ciri objek tunggalnya adanya fathah tain. Akar katanya alima, pola kata kerja fa'ala. Pola kata bendanya fi'lun. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 277, ilmu.
Kemudian arti dari bagian kedua. Surat Az-Zumar ayat 49, penggalan 8 sampai 20. Kemudian, apabila kami telah memberikan nikmat dari kami, dia berkata, sesungguhnya aku telah diberinya nikmat hanyalah karena kepintaranku. Dilanjutkan dengan bagian ketiga dari surah Az-Zumar ayat 49, yaitu penggalan 21 sampai dengan 28. Penggalan 21, bal, adalah huruf bermakna yang artinya pada Mahmud Yunus halaman 70, bahkan. Penggalan 22, ia merupakan kata ganti, berarti dia. Penggalan 23, fitnatun, merupakan kata benda kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran ta marbutah dan tanwin. Ciri subjek tunggalnya adalah domatain adanya di belakang. Akar katanya adalah fatana, pola kata kerjanya fa'ala, dan pola kata bendanya fi'latun. Artinya pada Kamus Mahmud Yunus halaman 307 adalah ujian. Penggalan 24, wa, huruf bermakna berarti dan. Penggalan 25, lakinna, merupakan huruf bermakna yang dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 401 berarti tetapi. Penggalan berikutnya, penggalan 26, aksarahum, merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya yaitu kata benda pertama aksara, tidak ada alif lam dan tanwin. Dan kata kedua, hum, merupakan kata ganti. Kata aksara bentuknya KBSL dengan ciri superlatifnya sesuai pola. Akar katanya kasura, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya if'alu, af'alu. Artinya pada Kamus Mahmud Yunus halaman 368, kebanyakan. Kata kedua, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi, kata benda majemuk aksarahum artinya kebanyakan mereka. Selanjutnya, penggalan 27, la, merupakan huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan terakhir, yang lamuna, bentuknya kata kerja sekarang dan yang akan datang. Cirinya berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Dengan sendirinya pelakunya adalah hum, akar katanya alima, dan polanya fa'ala. Artinya pada Kamus Mahmud Yunus halaman 277, mereka sedang atau akan mengetahui. Berikutnya, arti dari bagian ketiga, surat Az-Zumar ayat 49, penggalan 21 sampai dengan 28, bahkan dia adalah ujian, dan tetapi kebanyakan mereka benar-benar tidak mengetahui. Arti keseluruhan dari surat Az-Zumar ayat 49 adalah
Maka apabila kemelaratan telah menimpa seorang manusia, dia telah menyeru kami. Kemudian apabila kami telah memberikannya nikmat dari kami, dia berkata, sesungguhnya aku telah diberikannya nikmat hanyalah karena kepintaranku. Bahkan dia itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka benar-benar tidak mengetahui. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima. Bu Wita, berapa usia sekarang Bu Wita? Usia sekarang sudah 74. Oh, alhamdulillah. Ya, Masih kerja sekarang di rumah, tinggal ngulik-ngulik ayat aja sama-sama Pak Iya. Widi, ya. Iya. Dari Ya. dulu mencari-cari, Ya. akhirnya ya Pak Adril mengantarkan saya untuk berlabuh juga di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa istiqamah Bu Wita ya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am, surat Az-Zumar ayat ke 9 ya. 49. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza massal insana. Insana dur. Maka ketika dulu kita tarik ke depan, maka ketika kemudaratan, musibah ataupun yang tidak mengenakan menimpa seorang manusia, apapun lah ya, enak, da'an, maka dia menyeru kepada kami. Ya kita tuh alami, apa namanya, manusiawi. Setiap kita ditimpa musibah, ya Allah. Setiap nggak enak, ya Allah. Jadi, maka ketika kemudaratan, bahaya dan sebagainya menimpa manusia, dia menyeru kepada kami. Summa kemudian iza khawwalnahu ni'matan minna. Ketika kami memberikannya nikmat dari kami, nah, kalau tadi mudarat, dia berdoa. Begitu diberikan kenikmatan, qala, dia berkata, oh, innama utituhu ala ilmi. Oh, ini aku diberikan olehnya kena ilmuku, kena pintaranku, kena aku. Rasa mudarat, dia kepada Allah, itu Allah berikan, dia mengatakan, oh, ini kena aku. Qala innama utituhu ala ilmi. Dia berkata, sesungguhnya Allah, aku diberikannya karena itu. Kalau kita, apapun yang diberikan oleh Allah, tetap dari Allah. Mau baik, mau ujian, kita tetap tawakal kepada Allah. Balikia fitnah. Bahkan, pemberian nikmat dari Allah adalah merupakan ujian. Banyak karena orang lulus ujian karena ditimpa musibah, tapi begitu diberikan nikmat yang banyak, cenderung orang lupa diri. Jadi di sini mengatakan bal hiya fitnah. Bahkan ujian-ujian yang diberikan, nikmat-nikmat yang diberikan Allah itu adalah merupakan ujian bagi kita semua. Walakin dan tetapi aksarahum la ya'lam. Kebanyakan mereka, kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui bahwa itu adalah ujian. Nah, dengan kita belajar Quran ini, mudah-mudahan kita tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi surat Az-Zumar ayat 9 yang sudah dibahas. Semoga kita sekali dan keluarga bisa istiqomah bersama. Karena kami sama-sama belajar, kita semua belajar, tentu ada hal-hal mungkin yang salah, dan salah ucap, yang tidak pada tempatnya, yang kurang pas, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Lesni Ayub sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Lesni. Ya, baik, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan uraian gramatikal Al-Quran. Selamat kepada Ibu Wita Terima yang kasih telah Bu Lesarni. sama-sama Ibu yang telah menguraikan ayat Az-Zumar ayat 40 surah Az-Zumar ayat 49 dengan lancar, tenang dan rinci. Semoga apa yang kita ikuti tadi bisa menambah ilmu kita, lebih terbenakkan dan lebih memahami setiap kata yang
kita baca di Al-Quran.